Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah tadi kita masih membahas mengenai FAM nih, tapi sebelum dijawab nih dari pertanyaan aku tadi, mungkin aku mau bertanya dulu bersama Dokter Wenti nih. Dokter, ngomong-ngomong masalah FAM, tentunya kan banyak nih mungkin kita juga ya sebagai pengguna BPJS gitu ya dok ya. Ini kan nggak bisa nih langsung kita ke rumah sakit. Nah biasanya kalau kita langsung ke vaskes terdekat untuk pengecekan itu seperti apa nih dokter? Oke. Jadi kalau ini pengecekan hormon atau pengecekan FAM? Pengecekan FAM-nya dong. Jadi kalau pengecekan FAM-nya boleh. Jadi kalau misalnya kita melakukan sadari ya, nanti akan dijelaskan bagaimana tata cara untuk melakukan sadari atau pemeriksaan mandiri payudaranya tadi. Jadi kalau terasa atau teraba adanya benjolan, mau kecil, mau besar, mau 1, mau 2 ataupun lebih, boleh segera dikonsultasikan ke vaskes terdekat atau ke puskesmas. Nanti di puskesmas akan dilakukan lagi pemeriksaan oleh tenaga medis, baik dokter ataupun tenaga medis lainnya. Nanti akan diperiksa kembali secara objektif ya, kita lihat oh benar ternyata memang ada benjolan. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Maka tentu ranahnya sudah tidak di vaskes pertama lagi, maka akan kami berikan rujukan atau tingkat lanjutnya lagi ke rumah sakit. Jadi memang jangan pernah takut ya dok ya untuk mengecek, walaupun mungkin itu sekecil apapun, jangan pernah disepelekan, langsung ke vaskes terdekat tentunya. Apalagi juga kita kan sudah dibekali BPJS ya dok ya, tentunya jangan pernah khawatir untuk langsung mengecek kondisi kita. Nah tadi aku udah nanya sama dokter Junia juga ya mengenai pengecekan hormonal, seperti apa sih dok? Kalau pengecekan hormonal itu memang dilakukannya itu biasanya di vaskes tingkat lanjut ya dok ya, begitu. Tapi kalau memang untuk hormonal awalnya biasanya tidak akan langsung cek hormonal, pasti kita pemeriksaan fisik dahulu begitu. Kalau dicurigai memang penyebabnya sudah ditangani, kemudian dia muncul lagi ada gangguan sesuatu yang mungkin terkait ke hormonal, akan disarankan cek hormon begitu. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana hormon ini bisa mempengaruhi ya tadi ya, ya itu tadi nanti pengaruhnya ke setiap tubuh orang kan berbeda-beda begitu. Kadang ada yang gejalanya khas, ada yang tidak. Nah kalau orang dengan gangguan hormon, kalau wanita ya yang paling mudah untuk kita tahu nih, saya kira-kira ada nggak ya gitu. Lihat di siklus menstruasinya. Biasanya kalau wanita usia produktif, usia reproduksi ya maksudnya, haidnya teratur, siklusnya bagus, jumlahnya normal, rasa nyeri tidak berlebihan, biasanya hormonnya aman tuh. Tapi tidak menjamin 100% ya, biasanya aman. Tapi kalau memang ada gangguan di siklus, di jumlah, kemudian di rasa nyeri yang berlebihan saat menstruasi, kemungkinan memang ada gangguan hormon, maksudnya ada perbedaan hormon sedikit, misalkan lebih tinggi ataupun lebih rendah. Baik, jadi ini juga penting banget ya untuk kita semua perempuan untuk paham gitu ya mengenai waktu menstruasi dan juga seperti apa yang seharusnya dan normalnya gitu ya dok ya. Baik dokter, silakan kembali untuk menjelaskan mengenai FAM sendiri. Ya, oke, tambahan sedikit terkait menstruasi untuk pemirsa di rumah, terutama wanita usia reproduksi. Pastikan tanggal haid itu kalau bisa dicatat dan lama haid itu dicatat. Walaupun dok, tapi saya kan belum menikah begitu ya. Biasanya kan digunakan tanggal haid itu untuk menentukan hari pertama haid terakhir untuk usia kehamilan ya. Gitu. Tapi walaupun tidak sedang merencanakan kehamilan, kalau memang sebaiknya memang tetap dicatat hari pertama haid, kemudian lamanya begitu, yang derasnya berapa lama, kemudian perhatikan warnanya apakah normal atau tidak. Kenapa? Biar kita tahu tuh siklus kita berapa hari, kemudian ada perpanjangan atau tidak gitu ya. Baik. Oke, kita lanjut ke faktor resiko tadi fibroadenoma ya. Pertama, usia 15 sampai 35 tahun. Kemudian memiliki riwayat kanker payudara dalam keluarga. Nah, keluarga dengan riwayat kanker payudara, anaknya itu beresiko mengalami adanya tumor juga, baik tumor jinak maupun tumor ganas di payudaranya.
lebih aware, sadarinya lebih aware. Biasanya bukan hanya sadari, kalau ada riwayat keluarga kita melakukan pemeriksaan rutin berkala. Kalau memang ada riwayat keluarga, terutama keturunan langsung, misal ibu ke anak perempuan begitu ya. Setelah itu riwayat mengkonsumsi pil KB sebelum usia 20 tahun. Dimana kita tahu pil KB kan dia menghambat atau mengatur regulasi hormon ya, sehingga misalnya tidak terjadi, mencegah terjadinya pembuahan atau usia subur, tergantung lagi nanti jenis KB-nya. Tapi untuk pil KB sebelum usia 20 tahun itu faktor resiko untuk terjadinya fibroadenoma. Yang kedua, sedang hamil. Kenapa? Wanita hamil hormonnya itu meluap-luap ya, gitu. Jadi resiko muncul benjolan juga. Jadi untuk wanita hamil, untuk pemirsa di rumah yang sedang hamil, tetap periksa payudaranya begitu. Misal untuk wanita hamil di rumah memang ada gangguan di payudara apapun jenisnya, baiknya memang segera disadari lebih awal. Kenapa? Agar nanti setelahnya melahirkan proses menyusuinya tidak terganggu. Kalau memang ada gangguan di awal atau kelainan di awal, itu bisa ditangani lebih segera. Benar. Gitu. Setelah itu menjalani terapi penggantian hormon, itu salah satu faktor resikonya ya. Oke, nah gejalanya fibroadenoma itu kadang banyaknya tidak disadari. Kadang disadarinya setelah dia terlalu besar ukurannya. Atau saat dilakukan pemeriksaan sadari, makanya digalakkan tuh, ayo sadari itu periksa payudara sendiri. Bisa dilakukan sendiri di rumah. Atau ada lagi pemeriksaan mamogram. Mamogram itu seperti ronsennya untuk payudara, begitu ya, atau USG. Kadang benjolannya muncul di satu atau kedua payudara, atau benjolannya itu diameternya bisa 1 sampai 5 cm, jadi sungguh bervariasi. Ciri-cirinya benjolannya seperti ini ya. Pertama, untuk FAM tidak terasa sakit. Ini bisa mastitis kah atau benjolan karena sumbatan ASI kah, itu biasanya nyeri. Kalau ini tidak terasa sakit, makanya jarang disadari atau jarang ngeh gitu ya, tahu kalau dirinya ada benjolan. Yang kedua, terasa kenyal dan padat. Begitu. Setelah itu berbentuk bundar dengan tepi benjolan yang mudah dirasakan. Jadi batasnya jelas, tegas ya. Nanti biasanya kalau udah batas tidak tegas, curiganya keganasan. Ada benjolan jenis lain begitu. Dan mudah digerakkan. Kenapa mudah digerakkan? Karena dia itu tadi bulatnya utuh dirinya sendiri ya, tidak berkaitan dengan jaringan yang lain. Jadi dia mudah digerakkan, batasnya jelas. Kadang walaupun tidak terasa sakit, kalau awal-awal mau menstruasi, benjolannya kadang terasa nyeri. Makanya sering nyadari ada benjolan menjelang masuk masa menstruasi. Oke, benjolan juga bisa membesar saat penderita sedang hamil atau menyusui dan mengecil setelah memasuki usia menopause. Oke, ini gejala-gejalanya secara umum ya. Nah, ini ada dua nih, mirip tapi berbeda, fibroadenosis dan fibroadenoma. Gitu ya. Bedanya apa? Secara garis besar mirip, sama. Dia sama-sama di wanita, tapi bedanya fibroadenosis banyaknya di umur 50. Kalau yang fibroadenoma under 30 kebanyakan begitu. Oke. Dua-duanya sama-sama jinak. Begitu ya. Tapi bedanya kalau yang fibroadenosis ada bengkak dan rasa nyeri sedikit. Oke. Rasa tidak nyaman, ada breast pain ya, ada nyeri. Kemudian bisa sampai ke nipple discharge, berarti keluar discharge atau lendir atau seperti nanah itu dari puting payudaranya. Gitu ya, sedangkan fibroadenoma tidak. Gitu. Oke. Ini nice to know aja. Nah, kemudian ini sadari yang benar-benar mungkin nanti akan dijelaskan lebih detail, tapi sadari itu ada 7 tahap nih. Begitu ya. Pertama, amati tuh ada kita angkat tangan, kita amati ada atau tidak benjolan. Kemudian nanti lakukan pemeriksaannya, mungkin lebih detail oleh dijelaskan oleh Dr. Wenti di akhir untuk cara diagnosis dan pencegahan ya. Oke, ini cara merabaknya. Kalau kurang jelas pemirsa di rumah, gambar di sini. Nanti bisa searching sendiri, ada panduannya. Kurang jelas juga, biasanya di YouTube itu ada tutorialnya. Begitu. Kapan cara pemeriksaannya, arahnya itu bisa. Tapi nanti akan dijelaskan di akhir untuk lebih detail ya. Oke, ini yang sadari. Oke, selanjutnya kita mendiagnosis.
Baik dokter, boleh kembali lagi nih. Tadi sempat disampaikan ya dokter ya bahwa benjolan ini akan menghilang dengan sendirinya. Dan tadi juga ada kalimat yang bilang kalau nanti masuk masa menopause itu bakal langsung hilang juga. Nah ini perbedaannya apa ya dok? Maksudnya kayak apakah mungkin kalau misalnya kita di usia 20 tahun, 25 tahun mungkin, nah ketika ada FAM ini muncul itu bisa hilang sendiri dalam waktu mungkin 10 tahun ke depan. Berarti artinya belum masuk ke masa menopause itu, atau memang kita harus menunggu dulu nih sampai masa menopause itu sendiri dok? Tergantung jenisnya. Tadi kan jenisnya ada banyak. Iya. Yang simpel biasanya dia bisa hilang timbul. Tapi ada juga yang dia kan semakin membesar. Itu kan tergantung lagi jenisnya. Apakah harus sambil menunggu menopause? Tidak. Bisa sebelum menopause dia sudah hilang. Tergantung jenisnya lagi ya dan keadaan hormonalnya. Tetapi bisa juga sampai menopause dia masih ada begitu. Apakah pasti dia mengecil? Tidak juga. Tapi kemungkinan mengecil itu ada. Baik, jadi memang ada kemungkinan mengecil tapi belum pasti akan mengecil ya dok. Ya. Nah, apabila ini memang tidak hilang nih seandainya dok, tapi dia masih ada berada di sana, terus masih digunakan, maksudnya masih dibawa gitu ya, tidak ada pengecilan atau mungkin penghilangan sendiri, apakah itu tidak akan ada bahayanya dok? Tadi kan ada yang bagian apa yang paling bawah tadi, yang bagian yang memang bisa merujuk ke ganas gitu ya dok ya. Apakah mungkin itu juga bisa merujuk ke ganas walaupun itu mungkin simpel tadi gitu dok, tapi ditahan dulu. Nanti kita akan jawab setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Vito.